wajar. Iya, wajar. Itu pilihan. Bro, kalau lo lihat nih, kalau kita ngomong ya, kita kan ngomongnya bisa ya kalau ini kita bisa ngomong kemana-mana deh. Kita ngomongnya di starting di 90-an. Atau gua ambil contoh aja dari awal karir lu. Pupen nih, Ya. DIY. Oke. Nah, apa yang lo hadapi saat itu kondisinya? Kondisi- Dengan lo sebagai musisi waktu itu kan? Idealisme yang meledak-ledak ya, udah Iya. pasti ya dengan Nah. dengan komunitas yang kayak begitu. Tahun berapa bro? Kalau Tahun Pupen? gua Pupen tuh tahun 92, Bang. Gua Oke. SMP kelas 2. Oke. Waktu itu gua lagi keranjingan main skateboard. Jadi teman-teman gua semua di Taman Lalu Lintas Oke. skate park di Bandung itu semuanya lagi memang keranjingan main skate. Dan pada saat itu juga kita sebetulnya kalau misalnya dibilang kayak sekarang kan udah ada sistem yang katanya musik itu sudah integrated dengan banyak hal, ya kan? Iya. Musik dipromosin lewat game, Iya. Xbox, PS, ya Hmm. produk-produknya EA dan segala Ya. macam. Sebetulnya kita dulu sudah mencoba untuk melakukan integrasi itu gitu, Ya. bahwa skateboard, kompetisi skateboard ada acara musik. Itu Ya. kan sebenarnya udah Ya, satu ya. paket bundling Ya, bahwa ini ada bundling. integrated Ya, saling mendukung entertainment. sebenarnya. Ya. Makanya dulu sampai ada kompilasi zaman gua tuh ada kompilasi namanya Skate Rock, Abang tahu nggak? Nah, iya. Skate Rock 1, Skate Rock 2 itu kan band-band punk hardcore Iya. skate yang Ya. hardcore yang khusus Dan untuk nanti eventnya tuh kayak begitu. ya. Ya. Nah, itu juga yang akhirnya membuat gua wah kayaknya asik juga nih sambil ngeband gitu. Dan memang gua pengen punya band pada saat itu kan Oke. gua lagi keranjingan sama beberapa band ya pada saat itu. Dan cita-cita gua memang dari dulu tuh pengen jadi Gene Simmons sebetulnya. Pengen jadi Gene Simmons. Ntar gue tanya kenapa jadi Simmons, tapi terus lanjut. Iya, terus. Nah itu, terus nah tantangannya adalah idealisme yang menggebu-gebu saat itu, terus ditambah juga dengan minimnya referensi. Oke. Nggak semua anak waktu itu punya kesempatan untuk bisa keluar negeri, Ya. beli CD, Ya. beli kaset, belum CD, Ya. kaset luar negeri yang bisa jadi referensi kita Ya. gitu. Mm-mm. Bayangin waktu itu Pupen harus berkelana mencari referensi yang Ya. kita pinjam dari teman-teman kita yang pulang dari luar negeri, kita pinjam, kita fotokopi kaset-kasetnya, iya. kita rekam Ya. ulang. Ya terus Pupen juga ngalamin yang namanya kita disuruh turun gitu karena dari 10 band yang manggung di suatu festival semuanya bawain Sepultura karena waktu itu Sepultura Arise Ya, lagi naik-naiknya tahun 92. Dari 10 band Hanya lu. 9 band semuanya bawain lagu Desperate Cry gitu kayak lagu wajib Iya. gitu ya. Iya. Sedangkan kita yang tiba-tiba datang dengan Prong dan Secret Ride. Iya, oke. Itu satu hal yang Yang penonton gilanya bukan cuma bengong tapi nolak. bengong nolak dan suruh turun karena kalau senang itu kes turun naik tengah arti kan kita di Bandung ya. Iya, Turun iya. naik tengah arti. Kita dari situ sampai di satu momen di mana akhirnya kita bisa benar-benar menjalani terus-menerus proses DIY ini, do it yourself ini, independency ini Iya. gitu ya, independent movement ini. Dari yang gue tuh kalau mau latihan atau mau manggung, gue pinjem alat kesana sini ke temen gue pernah naik beca bawa drum Bang. Oke. Beca, Oke. ya, terus naik bawa pedal, bawa peralatan segala macam. Iya. Kita naik angkot, kita studio latihan, jalan pulang studio karena ya udah duitnya pas-pasan. Akhirnya kita jalan kaki pulang. Itu ngalamin banget. Terus budaya nongkrongnya juga gue menikmati sekali gitu ya karena anak Bandung itu anak bandnya nggak mungkin kalau nggak nongkrong. Iya. Ya walaupun gue juga banyak dibatasi nongkrong karena waktu itu gue juga sempet yang gue udah dekat sama cewek gitu kan. Terus gue juga sekolah gue pagi dan sekolah gue agak ketat, jadi gue agak nggak bisa yang agak terlepas gitu. Dan gitu bokap gue juga tekanannya sangat besar gitu kan, berat banget gitu. Dan itu pun baru sangat terasa bahkan sampai karir gue di musik terakhir pun awal-awal gue masuk nyanyi pun di industri yang benar-benar mainstream itu bokap gue tekanannya masih cukup besar. Jadi berat ya. Itu sih kalau tantangan-tantangan yang gue hadapin itu sama ya referensi. Kalau panggung dulu terus terang di Bandung banyak banyak banget panggung dan sangat apresiatif ya gitu. Dan itu membuka peran pintu buat sangat eksis lah ya. Ditambah lagi dulu juga terus eksis. iya. Dan itu yang semangat DIY, semangat independent movement itu kan dulu kencang sekali. Makanya ketika pas band mulai jalan dibantu sama
Nah, dulu kan juga termasuk almarhum. era-era awal dong. Iya. Kan Pupen tuh kan. Dulu tuh kita bahkan jadi kayak satu paket gitu pas Pupen Pure Saturday itu band kita. Itu iya. 3 itu pasti itu paket gila kan. Iya. Jadi alternatif ada, hardcore-nya ada, band buat iya. cewek-cewek teriak-teriak. Jadi Peter Iya. Pan atau Iya, Noah iya. zaman dulunya itu Iya, kita udah iya, punya iya. namanya Pure Saturday. Iya, benar. Cewek-cewek itu dulu kalau lihat Suar tuh yang Suar teriak dikit, Iya. cewek-cewek gitu. Iya.